hari raya Shavuot. Itu hari raya 7 minggu. Kalau di bangsa Israel itu hari raya pada perjanjian lama itu adalah hari raya panen gandum. Jadi waktu mereka merayakan panen gandum yang besar, mereka menyebutnya itu hari raya Shavuot. Tapi pada waktu perjanjian baru berubah menjadi hari raya Pentakosta, hari raya ke-50. Atau disebut dengan hari raya 7 minggu. Jadi 7 kali 7, 49. Pada hari yang ke-50 disebut dengan hari raya Shavuot atau Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, hari kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau ini minggu yang ke-7, mari kita buka hati kita bahwa ini perayaan Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Banyak orang hari ini berpikir bahwa konsepnya adalah seperti pada waktu gereja mula-mula, Roh Kudus datang dari luar. Padahal waktu itu adalah karena Yesus belum diangkat, karena Yesus belum naik ke sorga. Tapi ketika setiap orang percaya hari ini bahwa kita adalah milik Kristus, maka Roh Kudus ada di hati saudara. Dia yang memeteraikan kita sehingga kita percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus itu keluar dari hati kita, meluap, meluber, karena Roh Kudus memenuhkan kita. Maukah kita saudaraku bangkit berdiri, kita mau rayakan hari 7 minggu atau hari ketuhanan Roh Kudus, di mana semua orang-orang kudus hari ini berkata bahwa lewat hari Pentakosta kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan memampukan kita melewati begitu banyak hal. Dalam kita menghadapi tekanan, dalam kita menghadapi persoalan, Roh Kudus ketika Dia memenuhkan kita, ketika Dia mengurapi kita, maka kita akan dimampukan. Bahkan bukan hanya dimampukan, tapi kita akan dikuatkan dan penuh dengan kuasa oleh Roh Kudus. Mari kita katakan kepada Dia Roh Kudus, karena Dia pribadi. Kita mau mengundang Dia sungguh-sungguh mengalir memakai kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. We welcome you Holy Spirit. Kami mengundang Kau, meluaplah lewat hidup kami Tuhan. Mengalir. Karena setiap umat-Mu percaya kepada Engkau Yesus Tuhan. Oh, mari katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh God Jesus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Bolehkah yang wanita saja kita katakan Roh Kudus? Kami mengakui Engkau pribadi yang lembut, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang sanggup mengubahkan setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Oh ramakasih keramatakushkarama. Bolehkah kita para pria-pria, kita sambut Dia pribadi yang lembut, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mari bersama-sama kita sambut Dia di hati kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh, kami menyambut Engkau. Engkau dihargai di tempat ini, kami menghargai Engkau. Mari lebih sungguh kita hargai Dia di tempat ini.
setiap kami Roh. Shekaralabalalabalalabalalabalala. Jamalah. Oh, oh, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God, Holy Spirit, sama kami, biar tidak ada satu pun yang dilewat pagi ini Tuhan. Kau lawat kami, kau jama kami, kau urapi kami. Jamalah setiap hati kami, biar setiap mata kan melihat bahwa Kau Allah yang dahsyat di tengah kami. Kau pribadi yang lembut, yang mengubahkan hati kami. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara, biar Dia boleh memenuhkan kita dengan sentuhan. Biar yang lemah kan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena pribadi-Mu Roh Kudus. Yang letih lesu kan disegarkan, yang memerlukan Engkau, Kau kan menopang, Kau kan menguatkan dan mengurapi setiap hati kami. Roh Kudus, Roh Kudus, sentuhlah hati kami. Betapa kami menginginkan Engkau, betapa kami perlu Engkau ya Allah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau disambut di tengah kami hari ini Roh Kudus. Kau dihargai di tempat ini ya Roh Kudus. Kau penolong kami, Kau penghibur kami, Kau Allah yang kami sembah. Dan hari ini Roh Kudus kami mau merayakan Engkau di tengah kami. Kami mau merayakan Engkau Roh Kudus dalam ibadah kami hari ini. Karena sungguh Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup ini. Biar firman-Mu boleh mendapat tempat di tanah hati kami yang terbaik. Dan Roh Kudus sementara firman-Mu disampaikan, maka kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja di tengah kami. Setiap hati boleh dijamah dan disentuh oleh Roh Kudus. Dan kami percaya hari ini sementara firman-Mu, sementara kami menyembah dalam hadirat-Mu, sementara kami menghampiri Engkau dalam kemuliaan hadirat-Mu, kami tahu hidup kami akan diubahkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami ditopang, hidup kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berdaulat di tengah kami dari awal hingga akhir. Biar sungguh Engkau yang bermanifestasi di tengah kami, Engkau yang bergerak di tengah kami, Engkau yang bergerak di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami beri hati kami beri hidup kami beri yang terbaik dari hidup kami untuk boleh dipakai, untuk boleh diurapi, untuk boleh disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus pakai hamba-Mu jadi saluran berkat hari ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita beri tepuk tangannya serentak Bapak Ibu Saudara? Oke, luar biasa.
satu dua tepuk tangan, jadi sebaiknya sama-sama ya. Saya juga agak canggung nih, baru pakai begini saya. Ada seorang bapak masuk ke kantor kemarin. Dia bilang, prospek, Pak, pendeta atau gereja harus pakai begini nih. Jadi jualan produk. Saya bilang kalau nggak dibeli nggak apa-apa dites. Enggak Pak, ini tester katanya. Jadi saya tes dulu Pak ya. Karena harganya lumayan untuk kantong seorang pendeta. Haleluya. Tapi bagi Tuhan luar biasa dahsyat. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, karena ini hari Minggu ke-7 dari Hari Raya Pantekosta, hari kecurahan Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus, maka saya tidak mau keluar dari hari Pentakosta. Maka apa yang mau saya sampaikan hari ini berbicara bagaimana kita menghargai dan menyambut Dia di tengah kita. Karena saudaraku, hari ini bagaimana kita meresponi Roh Kudus akan menentukan dimensi kehidupan kita. Dimensi pertumbuhan kita di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, saya percaya begini. Kita akan dibedakan, kita akan saudaraku sangat sekali saudaraku berbeda satu sama lain ketika kita memberi keleluasaan untuk Roh Kudus bergerak mengubah hidup kita. Kalau saudara mengenali satu orang yang percaya dan saudara mengenali satu orang percaya yang lain, kenapa dia bergerak dalam dimensi yang berbeda dalam pertumbuhan rohani, dalam pelayanan, saya mau beritahu itu bukan bicara hikmat manusia. Itu bukan bicara yang namanya saudaraku kemampuan intelek dan teologi. Karena banyak orang-orang teologi yang lulusan teologi, bahkan khotbah aja bukan saudaraku nggak bisa, bahkan saudaraku tidak bisa membagikan sesuatu apapun. Tapi ada orang-orang yang bahkan tidak punya latar belakang di situ, tapi ketika dia dipenuhkan, diurapi dan bahkan saudaraku dipakai oleh Roh Kudus, saudara akan lihat perbedaannya. Saudara akan lihat kenapa dia bisa naik dalam level yang lebih tinggi, sedangkan orang yang punya background sekolah Alkitab, sekolah teologi bisa-bisa nggak dipakai. Saudaraku, maka kita akan melihat dan mendengar begitu banyak kesaksian, ada banyak orang yang luar biasa kita sampai kagum. Wow, ibu ini hanya ibu rumah tangga, tapi dia dipakai Tuhan dengan dahsyat dan tajam sekali. Dan saudara, bahkan kami pendeta-pendeta pernah sharing begini. Waktu kita kumpul para pendeta-pendeta, mereka cerita karena mereka sudah menggembalakan. Saya kan belum menggembalakan, teman-teman saya banyak terjun di penggembalaan. Dan mereka berkata begini, gila ya, kita tidak dapat pewahyuan yang dahsyat seperti jemaat itu. Dia ceritakan seorang jemaat, dia bilang begini, dia dipakai Tuhan. Bahkan saya tidak pernah ngalami dimensi seperti dia. Saya sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi, kok gak dipakai seperti dia? Bayangkan itu curahan isi hati seorang pendeta hamba Tuhan. Dan beberapa pendeta bilang, iya loh, ada seorang opa di gereja kami. Itu dia tumpang tangan, gak perlu gimana. Orang itu langsung penuh Roh Kudus, orang itu langsung bernubuat, orang itu langsung rebah, orang itu langsung begini. Saya udah tumpang tangan, tinggal tumpang kaki yang belum. Tapi ternyata tidak ada lawatan Tuhan katanya. Itu bercandaan pendeta ya, karena titik frustasi katanya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara mengerti ini, perbedaannya di mana? Kenapa seorang Pak Yawan akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, padahal ada orang-orang yang belum sekolah teologi bisa belajar ayatnya banyak. Tapi kenapa dimensinya berbeda? Nah ini yang saya beritahu saudaraku, bahwa ternyata hari ini perbedaannya cuma satu, Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak tertarik latar belakang kita, Roh Kudus tidak tertarik apa yang menjadi keahlian dan keterampilan kita. Makanya saudara bisa lihat orang punya skill, talenta, dan orang yang diurapi bermain walaupun keterbatasan, itu berbeda dimensinya. Bukan saya berkata begini kita akan melayani tanpa skill, bukan loh. Kita harus bergerak dengan skill, Tuhan pakai skill, tapi yang terdahsyat adalah skill kita diurapi. Nah itu bedanya di situ. Makanya hari ini saya ingin saudaraku menyampaikan di hari raya Minggu ke-7 Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, supaya kita mengerti apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, apa sih yang kita perlukan. Karena hari ini mindset kita salah Bapak Ibu Saudara. Ini dimensi yang seringkali dibicarakan oleh banyak orang dan mereka berkata begini, kenapa ketika ada hamba Tuhan tertentu maka kita akan meresponinya bahwa dia akan bisa menyentuh hidup kita dan kita akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena kita berpikir bahwa orang-orang tertentu akan saudaraku membawa kita untuk mengalami yang namanya dimensi kuasa Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Nah hari ini saya ingin beritahu saudaraku, perbedaannya sesungguhnya adalah dari dalam kita. Siapapun yang berbicara di depan, kita mau undang Reinhard Bongke atau siapapun berdiri di depan, saya mau beritahu saudara bahwa ternyata kalau di dalam kita tidak berespon, kalau di dalam kita tidak pernah menangkap dan segera tergerak untuk meresponinya dengan dahsyat, siapapun yang berdiri di depan, saudara mau ditumpang tangan beberapa kali, sampai-sampai saking seringnya ditumpang tangan, saudaraku rambut kita mulai rontok satu persatu ya kan. Ada kebanyakan orang begitu, tumpang tangan sedikit setiap altar call, maju, tapi nggak dapat sesuatu.
Tapi saya percaya hari ini sederhana. Saya hanya bagikan prinsip yang sederhana. Sekalipun kita tidak sedang beribadah. Saya akan beritahu seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Saya baca bukunya, gila, keren banget. Dia berulang kali datang didoakan dan dia berkata, kok saya tidak mengalami yang namanya dimensi jamahan kuasa Roh Kudus. Tapi pada waktu dia menginginkannya, saudaraku, dia pergi kepada tempat yang saudaraku, bahkan saudaraku, tidak ada di sana pengkhotbah, tidak ada di situ alunan musik, tidak ada di situ pemimpin pujian. Dia hanya menyendiri di tengah sebuah taman dan dia berdoa, Roh Kudus, saya sangat menginginkan Engkau. Belum ada apa-apa. Dan waktu dia berdoa, Roh Kudus, saya sangat ada sebuah rasa frustasi. Dia udah hadir KKR, dia udah ditumpang tangan, dia maju ke depan dan dia merasa bahwa saya nggak dapat apa-apa. Kenapa orang lain dipenuhkan di zaman? Ya. Saudaraku, makanya hari ini saya ingin sampaikan sebuah prinsip yang sangat-sangat sederhana. Saya sebut dengan judul khotbah saya, lapar atau kenyang. Sama-sama boleh baca, saudaraku, 1, 2 ya. Lapar atau kenyang. Karena ternyata bedanya di dalam itu, saudaraku. Apakah kita sangat-sangat lapar? Apakah kita sangat-sangat menginginkannya? Atau kita merasa kita sudah kenyang? Karena saya percaya begini, kalau di dalam itu responnya udah kenyang, saudaraku. Mau didoakan, semua dengar khotbah terbaik, khotbah yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi. Tapi di dalam kita kenyang, saudara tidak akan merasakan ada sebuah penerimaan bahwa dia akan masuk dan saudaraku bukan hanya saudaraku datang, tapi dia mengurapi kita. Kenapa? Karena kenyang. Ya. Makanya saya percaya saudaraku, perbedaannya itu adalah di respon kita. Apakah kita menerima dia dan kita sangat haus kepada dia, dan kita sangat lapar akan dia, maka saya tahu begini, dia akan datang dengan kelembutan dan kuasanya. Ada amin, saudara? Karena Roh Kudus itu pribadi. Saya berulang kali pelayanan ke berbagai tempat. Saya tahu bahwa saya diterima oleh sebuah gereja, saya tahu. Tanpa dia ngomong, saya tahu saya diterima. Oh, dia sangat welcome sekali, dia sambut. Ada seorang pendeta itu ramah sekali, dia peluk saya, Pak, kami haus, kami lapar, kami menantikan berkat firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan malam ini. Wow, saudaraku, dia jamu, dia welcome sekali. Saya tahu, bahkan sebelum dia ngomong, saya lihat tatapannya, saya tahu bahwa saya diterima. Dan itu mempengaruhi, saudaraku, seperti ada dimensi yang baru yang membuat saya, wow, saya akan melayani dengan bebas dan lepas. Tapi pernah satu kali saya melayani di sebuah tempat, so. Saya udah lihat ibu gembalanya tatapannya aneh, so. Saya lihat bapak gembalanya, Shalom. Dia lihat saya dari kaki sampai ke, loh kok masih muda? Saya pikir sudah tua, udah besar, udah dewasa, ini belum menikah lagi. Saya udah lihat tatapannya, kita mulai terintimidasi. So. Dan dia cara menyajikan, cara dia ngajak makan, Pak makan Pak. Saudara kita udah mulai tertuduh nih kan. Kita diterima gak ini ya? Udah datang jauh-jauh. Kita nggak diterima, saya berkali-kali rasakan. Dan saudara tahu bagaimana perjuangan waktu naik ke mimbar. Waduh saudaraku, itu benar-benar perjuangan tingkat tinggi. Karena kita udah dari awal, kita nginap. Wajahnya, ekspresinya, kita ini kayak masih anak kemarin sore. Ya ampun, belum menikah lagi. Saya dengar suaranya kayaknya suaranya kebapaan. Begitu lihat orangnya, ya ampun, bukan bapak-bapak. Suara saya katanya kebapaan sekali. Padahal karena ngebas kan. Begitu dilihat, Bapak belum menikah. Oh, langsung lain raut wajahnya. Saudara bayangkan, waktu saya berkhotbah beberapa sesi, saya rasakan pergumulan yang berat. Kenapa? Saya ditolak. Karena penampilan, karena usia, karena latar belakang. Saudara bisa bayangkan kalau dia Roh Kudus adalah pribadi. Saudara, waktu dia mau lewat, kamu gak terima saya, dia lewati kita. Dia lihat, oh ini haus. Dia welcome, dia sangat menghargai. Dia masuk. Makanya saya tahu begini, so. Blocking terbesar kita, ketika kita tidak lapar itu adalah di sini. Di pikiran kita, ketika kita berkata, yang khotbah ini baru kemarin. Oh yang khotbah ini hamba Tuhan besar dari luar negeri. Saudara udah langsung blocking di sini. Dan waktu Roh Kudus lihat begini, kamu menghalangi saya masuk. Kamu tidak lapar. Makanya saya percaya begini, ketika saudara ada orang yang berkhotbah, mungkin saudara berkata itu dari pendeta, dari desa, tapi ketika kita lapar berkata, Roh Kudus, saya hari terbuka untuk engkau. Apa yang kau mau kerjakan, kerjakan. Apa yang kau mau lakukan, lakukan. Dia masuk. Tidak peduli apa lagunya, mau lagu baru atau lagu lama, WL-nya menguasai lagu atau tidak. Ketika dia tahu yang di dalam,
penerimaan kita dan rasa lapar kita membuat dia akan masuk. Makanya saya tahu, saya akan beritahu hamba Tuhan nanti ya, yang siapa yang saudaraku sampai dia mengalami dimensi yang berbeda. Sampai dia adalah pembicara yang hebat tentang kuasa Roh Kudus. Bolehkah kita baca satu ayat, saudaraku? Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dengan suara yang tajam, aktual, dan terpercaya. Ngalang-ngalain reporter SCTV, saudara. 1, 2, ya. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Konteks lapar dan haus sebenarnya mirip, menekankan seberapa kuat kita menginginkannya. Lapar dan haus sebenarnya kalau kita definisikan sama sebenarnya tekanannya, bahwa kita sangat-sangat ingin dapatkan, sangat-sangat ingin kita nikmati dia. Lapar dan haus adalah sebuah kondisi berkata begini dalam hidup kita, saya benar-benar rasanya ingin menikmatinya. Begitu laparnya kita, begitu hausnya kita, sehingga ketika dia sediakan, kita langsung makan, kita langsung minum. Ya. Saudara bisa bayangkan kata lapar dan haus itu maknanya sama, tapi penekanannya ditekankan. Sebenarnya adalah tekanannya hasratnya, pengen makan dan pengen minum. Jadi yang ditekankan sebenarnya bukan konteks lapar dan hasratnya. Makanya saudaraku, saya hanya pinjam satu kata saja, lapar, karena definisinya mirip-mirip saja. Nah saudara lihat, bedakan dengan orang kenyang. Bolehkah kita baca Amsal 27 ayat yang ke-7? Sama-sama kita baca ayat ini saudaraku, 1, 2, ya. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara bisa bayangkan orang kenyang, saudara kasih makan yang paling enak, saudara lihatnya enak. Gak menarik. Padahal kalau orang lapar, saudara, itu jangankan saudaraku kue yang harga 5.000. Bandingkan dengan orang kenyang, disediakan makanan yang ratusan ribu atau mahal sekali. Yang susah bahkan kita cari di restoran-restoran tertentu. Ketika dia lihat, kenyang, gak tergerak mau makan. Tapi ketika orang lapar, saya bisa bayangkan, saya pernah di sebuah desa, makanannya itu terus. Tapi ketika kita capek pelayanan, pagi, siang, malam, 3 kali khotbah. Di desa ini, di desa ini, di desa ini. Disediakan makanan yang sama, bahkan makanan yang jauh lebih mungkin gak enak dari desa sebelumnya. Begitu saya lihat, langsung karunia menikmatinya keluar. Wah, itu tambah Pak, tambah, gak dibilang tambah, kita tambah ya. Kenapa? Lapar sekali. Padahal menunya cuma tempe tahu, di sana juga tempe tahu. Yang masak berbeda, tapi rasa laparnya membuat wow, saya hajar. Makanya saya bisa bayangkan kalau orang lapar, dia tidak peduli siapa yang khotbah, enggak. Dia tidak peduli lagunya meleset atau tidak, enggak. Orang lapar begini, saya datang, saya ingin ngalami Tuhan. Saya ingin menyembah dia, saya ingin dipenuhkan, saya ingin diurapi, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Gak peduli, atributnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, AC-nya dingin atau tidak, gak ada urusan dengan dia. Ya, karena di dalam berkata begini, saya ingin dapatkan sesuatu. Saya datang hari ini, saya ingin menyembah Tuhan, saya ingin diurapi, saya ingin dilawat oleh Tuhan. Tapi orang kenyang, lihat, orang kenyang itu beda. Dia lihat dulu, oh yaudah, enak ya, enak. Dingin ya, panas ya. Dia responnya selalu datar. Kenapa? Gak ada yang menarik dia untuk menikmatinya. Jadi kalau ada orang khotbah di sini, orang kenyang, dia hanya lihat, oh bagus ya khotbahnya, bagus doang kan, di sini tuh. Di sini gak masuk di sini. Tapi orang lapar, langsung masuk ke dalam hati. Makanya saya tahu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50, ini hari raya minggu ke-7. Persis di minggu ke-7 dari hari raya Syawal. Maka kita berkata, Tuhan, saya mau lapar akan Engkau. Amin, so? Tanya sebelahnya, kamu lagi lapar atau udah kenyang? Tanya sebelahnya. Lagi lapar atau kenyang? Halo? Yang lapar katakan asik. Karena kita akan makan dan dikenyangkan. Amin. Coba lihat wajah-wajah kenyang di sebelah saudara. Oh enggak ada. Saya lihat wajah Pak Yawan lapar sekali. Oh iya luar biasa. Nah lihat kata lapar saudaraku. Kalau dalam terjemahan King James dia pakai kata penekanan kata do di situ. Do hunger katanya ya. Jadi kalau ada tekanan kata do sebenarnya menekankan intensitas kemauannya tinggi sekali. I do. Nah itu kan menekankan kata kerja di depannya dipakai kata do itu biar benar intensitasnya kuat sekali. Dan kalau saudara pelajari kata lapar itu dalam bahasa Gerika dia pakai kata peinao.
Peinau itu beberapa terjemahan, saudaraku, adalah menderita karena menginginkan. Jadi saudaraku saking menginginkan dia menderita sekali. Kayaknya aku harus dapatkan. Jadi saudaraku dia punya yang namanya bahasa tubuhnya. Bukan hanya bahasa tubuhnya sangat menginginkan. Saudaraku dia berkelasa keluar sekalipun kayaknya tubuhku ini lagi lemah. Sungguh pikiranku ini lagi stres kayaknya. Saudara berkata saya lagi mengalami masalah di rumah. Saya lagi mengalami masalah di pekerjaan. Tapi saya menginginkan Tuhan. Saya menderita dengan kondisi ini. Tapi saya menginginkan Tuhan. Saudara lihat muncul kata terjemahan kemudian to seek with eager desire. Kalau saya terjemahkan ya, saya menerjemahkan dengan bahasa Inggrisnya saya. Jadi kalau ada yang meleset sedikit mohon dimaklumi ya. Mencari dengan hasrat yang amat besar. Amat besar sekali. Jadi artinya begini, mau jarak saya akan tempuh, hujan rintik-rintik saya akan hadapi, saya akan lewati. Kondisi fisik saya kayaknya pengen tidur, saya capek sekali. Tapi karena saya lapar akan Tuhan, saya akan datang hari ini ke rumah Tuhan. Sekalipun ada situasi yang menghalangi saya hari ini datang dan itu merasa mengganggu kenyamanan saya. Kalau nyaman saya mau ikuti itu. Tapi karena saya lapar akan Tuhan. Saya akan lapar pribadi itu. Makanya muncul kata to crave ardently katanya ya. Saya tarik kamus crave ini apa. Ada beberapa terjemahan termasuk muncul kata kecanduan. Saudara saya pernah melayani orang kecanduan di Jakarta. Dia itu dijuluki distributor si Boncel. Dia sekarang jadi hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat. Jadi kalau saudara tahu nama Boncel pada tahun 80-90-an. Itu distributor hebat koneksinya yang namanya saudaraku pengedar hebat di Jakarta di Pulau Mas. Saya melayani dia dari dia mulai masa bergumul. Dia saudaraku bagaimana dia sakau, bagaimana dia saudaraku itu kayak saudaraku waduh dia lihat jalan aja udah kayak menakutkan. Dia berjuang pengen lepas. Tapi dia punya yang namanya saudaraku alam bawah sadarnya pengen sekali. Wah kalau kita doakan kita ikat dia, wah itu perjuangan sekali. Jadi orang kalau kecanduan saudaraku, itu respon otomatis di alam bawah sadarnya adalah pengen. Saudara bayangkan kata lapar dipakai di peinau. Artinya respon alam bawah sadar kita, saya ingin Tuhan, saya ingin Roh Kudus. Begitu saudara tutup mata, respon alam bawah sadar, saya ingin mengalami Roh Kudus. Begitu saudara diajak menyembah, langsung respon alam bawah sadar, saya menyembah, saya ingin mengalami Roh Kudus. Waktu saudara diajak nyanyi, yes saya mau nyanyi, respon alam bawah sadar, saya nyanyi karena saya menginginkan dia. Makanya kalau orang lapar, saudaraku, kata peinau adalah begini, seluruh aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, respon alam bawah sadar kita menggerakkan kita begini. Saya menginginkan Roh Kudus menolong saya hari ini, memimpin saya melakukan segala hal. Nah itu kata peinau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, seberapa kita lapar hari ini, biar di hari raya minggu ke-7, kita akan benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus. Amin. Mungkin beberapa di antara saudara, Pak saya dulu udah pernah dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu saya umur 17 tahun. Tapi sekarang saya rasa kembali saya gersang, kering. Ini saatnya. Ketika engkau lapar, engkau akan disegarkan kembali. Amin. Karena ini bukan bicara perjumpaan satu kali. Ini perjumpaan terus menerus. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena ada masa-masa di mana kita akan berkurang dan kita merasa kering. Ya. Nah berikutnya saudaraku. Lihat Yesaya 44 ayat yang ketiga. Bolehkah kita baca saudaraku dengan suara kita yang antusias kita baca ayat ini. Yesaya 44 ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Saudara lihat saya kasih warna merah. Ini bahasa majas. Paralel katanya. Paralelisme itu adalah bahwa penekanan kata ini itu ada kaitannya dengan ini. Jadi waktu dia ngomong tanah sebenarnya dia sedang menunjuk kepada orang. Jadi dia paralel. Kalimatnya itu walaupun aku akan mencurahkan ke atas tanah yang haus. Ke atas tempat yang kering hujan. Nah apa yang dicurahkan? Ini dia kesimpulannya. Jadi dia sedang menggumbarkan begini. Bahwa kalau ada keturunan yang hatinya haus. Kalau ada keturunan di generasi di mana kita hidup. Hatinya itu kering. Hati kering itu berbicara bukan konteksnya adalah dia saudaraku benar-benar menolak Tuhan. Bukan. Hati yang benar-benar menginginkan air. Seperti tanah yang kering itu begitu dia menantikan satu tetes air berarti sekali. Maka dia bilang ini, kalau ada keturunanmu yang haus kepadaku, kalau ada keturunanmu yang seperti tanah yang kering dan tandus, maka aku akan mencurahkan rohku.
Aku akan mencurahkan rohku ke atasnya dan berkat ke atas anak cucunya. So bayangkan apa hubungannya keturunan sama anak cucu. Sebenarnya kalau saudara renungkan ayat ini, itu artinya levelnya berbeda. Keturunannya dan langsung anak cucunya. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu kita meresponi Roh Kudus, bukan hanya dimensinya kita, tapi anak cucu kita. Loh, makanya kalau saudara perhatikan, saudara ayat-ayat ini dengan teliti, ayat ini bilang begini, kalau ada generasi-generasi yang benar-benar haus dan lapar akanku, bukan hanya dia yang kutuangi Roh Kudus, tapi anak cucunya diberkati. Anak cucumu diberkati. Itu dahsyat kan? Harusnya begini, engkau akan dicurahkan Roh Kudus dan engkau akan diberkati. Harusnya begitu dong, kita yang haus. Saya yang haus, saya yang lapar, saya harusnya dipenuhi. Harusnya saya yang diberkati. Tapi ayat ini begini, kau haus, aku curahkan. Tapi bukan hanya engkau yang menerima, anak cucumu diberkati. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau anak cucu kita juga diberkati? Jadilah keturunan atau generasi yang selalu haus untuk mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Bukan satu masa, bukan dua masa, tapi setiap hari kita berkata, saya menginginkan Roh Kudus. Yang berkata dan setuju ayat ini katakan amin. Nah ini dia yang saya bilang, saudaraku. Dr. Brian Bailey, saudaraku. Dia orang yang bergumul bertahun-tahun untuk dipenuhkan Roh Kudus. Ini dia bukunya, banyak buku yang ditulis. Tapi salah satu bukunya adalah The Comforter. Bicara tentang Allah, penghibur, Roh Kudus penghibur. Saudara dia bilang bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Dia udah terima Yesus, dia melayani dan dia bilang begini, kok orang lain dipenuhkan Roh Kudus, orang lain berbahasa lidah, kok saya belum? Saya ingin Tuhan. Saya doa pribadi gak dilawat. Saya ditumpang tangan gak dilawat. Mana Roh Kudus? So bisa bayangkan so aku betapa dia lapar bertahun-tahun Roh Kudus. Aku percaya kebenaranmu. Sementara orang lain tidak percaya bahwa bahasa roh atau kepenuhan Roh Kudus hanya terjadi pada perjanjian baru, gak ada gereja mula-mula. Maka saudaraku dia bilang, aku percaya bahwa hari ini juga dalam dimensi di mana saya hidup, di zaman saya hidup, bahwa engkau adalah pribadi yang bisa memenuhkan aku dengan kuasa dan pribadimu. Bertahun-tahun. Satu kali dia bilang begini, Roh Kudus, aku menginginkan engkau. Tiba-tiba ada suara di hatinya, pergi ke sebuah tempat itu adalah taman yang sepi. Dia pergi, dia udah berpuasa, bertahun-tahun dia menginginkan Roh Kudus. Tidak ada musik, tidak ada pengkhotbah, tidak ada WL, tidak ada apapun. Bahkan suasananya itu begitu sepi. Hanya ada suara daun-daunan dan suara burung yang pelan di pohon-pohon. Dan waktu dia duduk, dia pejamkan matanya. Roh Kudus, saya menginginkan engkau. Saya lapar dipenuhkan. Belum ada apa-apa. Dan waktu dia tutup matanya lagi, Roh Kudus, aku menghargai engkau. Aku menginginkan engkau. Tiba-tiba dia bilang tiba-tiba lidahnya. Gak tahu padahal dia hanya saudaraku ngomongnya pelan. Saudaraku seperti berdesah pelan gitu. Roh Kudus. Mungkin hanya telinganya yang mendengar Roh Kudus. Tiba-tiba lidahnya seperti ada gerakan yang tidak bisa dia. Wah dia mulai berbahasa berjam-jam di tempat yang sepi. Gak ada saksi apapun. Hanya taman, hanya burung, dan hanya desihan daun. Dan dia bilang begini, sejak itu dimensi pelayanannya berubah. Dia penulis tentang Roh Kudus yang tajam. Dia pembicara tentang yang namanya pelayanan dimensi Roh Kudus. Makanya buku-bukunya selalu berkata begini. Kalau engkau tidak pernah dipenuhkan oleh Roh Kudus, jangan pernah berpikir untuk naik dalam dimensi yang berbeda. Karena dimensi yang berbeda itu hanya perkara Roh Kudus yang bisa. Makanya saudaraku dia mendirikan yang namanya Sion Fellowship International. Dia juga punya yang namanya Sekolah Alkitab Sion Ministerial Institute. Dan dia punya Universitas Sion namanya. Dia juga senior pastor dari Sion Chapel di New York. So, pelayanannya berkata, aku gak mungkin seperti ini kalau gak pernah ngalami yang namanya dimensi Roh Kudus pada satu masa di tengah taman yang sepi dan tidak ada orang yang menyaksikan. Itu mengubah wajah pelayanannya. Saya percaya saudaraku, kalau saudara mengerti ini, maka kita nggak akan berkata, saya ini belum sekolah Alkitab. Nggak ada urusan dengan sekolah Alkitab atau tidak.
Saudara berpikir bahwa saya sekolah Alkitab, sekolah teologi akan mempengaruhi saya hari ini berdiri di depan saudara? Nggak mungkin, so. Jadi kalau kemarin ada bilang, oh kamu kan karena sekolah teologi ya, kamu sekolah kita maka kamu bisa khotbah hari ini. Nggak mungkin, saudaraku. Saya waktu pelayanan khotbah ditolak, so. Kok pembicaranya nggak becus? Saudara sementara masih sesi, tiba-tiba ada yang ngambil alih mic saya. Saya tertolak tuh, nggak pantas. Saya pulang, saya tertuduh berminggu-minggu berbulan. Memang Tuhan gak panggil saya jadi pengkhotbah. Jadi saudara pikir, saya udah sekolah Alkitab di situ. Saya sudah sekolah teologi ya. Di mana semua teologinya? Gak kepake. Kalau saudara tanya saya, berapa persen ilmu teologi saudara yang saya pelajari terpakai? Gak ada. 20% hebat. Di mana semuanya? Dari situ saya mulai menyadari. Suatu perbedaannya ada Roh Kudus. Tanya yang sekolah teologi, tanya yang sekolah misi, kepake gak dalam dimensi? Banyak yang gak kepake, teori kan. Makanya saya hari ini tahu begini, ya ampun. Kalau saya bisa khotbah hari ini. Karena berkali-kali saya berkata, Tuhan aku gak bisa Tuhan. Gak bisa. Apalagi waktu saya full time. Gembala saya nanya begini, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Loh mau full time? Iya mau full time Pak, saya mau menyerahkan hidup saya. Gak bisa ngapa-ngapain. Saudara tahu kenapa saya dilempar ke menara doa? Nyanyi gak bisa, khotbah gak bisa, mimpin pujian gak bisa, apapun gak bisa. Ya udah ada yang nganggur, yaitu penjaga menara doa. Saudara bayangkan saya hampir 2 tahun saya jaga menara doa. Nyanyi, ada yang doa, gak ada, nyanyi lagi. 1 shift 2 jam. 1 hari saya bisa 10 jam di menara doa. Gak bisa main gitar, saya paksa. Karena memang saya gak ada bakat gitar, jadi yang saya paksakan main gitar. Sampai tangan saya pecah-pecah. Waduh, pokoknya jangan meleset. Kalau kunci C minimal saya masuk kunci C. Iya kan? Beda kalau orang punya bakat, mainnya keren. Saya begitu-begitu aja. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, begitulah saudaraku permainan saya. Gak pernah berubah. Kenapa? Karena bukan bakat kan. Tapi saya belajar begini. Roh Kudus memampukan saya minimal bisa main musik, main gitar. Dan itu menolong saya belajar lagu. Dan waktu saya di sana, Roh Kudus mengajari saya. Ini loh, rema ini dapat. Oh ini rema ini dapat. Karena saya tahu, saudaraku, Brian Bailey benar. Kalau engkau gak punya Roh Kudus, kalau engkau gak masuk dalam dimensi Roh Kudus, pelayananmu dimensi biasa-biasa. Karena tidak ada dimensi supranatural. Kapan kita masuk kepada dimensi supranatural? Yang gak bisa ngomong becus, bisa bicara di depan saudara. Saya berkali-kali ditolak. Berkali-kali mic saya diambil. Malah saudaraku mentor saya udah kasih kode. Stop. Oh ya udah di stop so. Dia udah kasih tahu, kalau saya kasih tanda begini, kau berhenti. Karena pada waktu itu jemaat udah bingung apa yang kau khotbahkan. Jadi setiap kali dia berdiri depan saya tertuduh sekali. Aduh, habis, hancur kan. Langsung, ya saya serahkan kepada mentor saya, dia ambil alih. Jadi kasih kode, supaya kamu gak malu, kasih tahu, saya kasih gini, kamu serahkan ke saya. Oh iya, so. Masih 15 menit dia kasih begini. Saya serahkan kepada pemimpin, saya maju, saya turun. Tertuduh, so. Tidur. Sementara saya tidur, saya berjuang, kenapa ya gak bisa digini ya? Kenapa saya gak bisa khotbah? Saya gak pernah ceritakan, so. Setiap kali dikasih begini, itu saudaraku dimensi yang membuat pikiran saya, waduh, hancur nih khotbah, hancur. So. Tapi itu melatih saya. Semakin sering saya mulai kebal. Ya, saya serahkan kepada pemimpin saya, Pak Yawan boleh maju ke depan menggantikan. Itu cara yang bagus, daripada diambil alih kasar banget. Karena saya pernah langsung diambil alih maju ke depan. Saya itu terpukul sekali tuh. Tapi kalau dia bilang, saya kasih cara yang lebih soft. Berhenti, so, silakan. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus, pakai saya Roh Kudus. Tuhan bisa pakai. Saudara, saya enggak pernah minta-minta jadwal khotbah, enggak pernah. Saya keliling berbagi gereja ini, selalu pikir, Pak tolong undang saya khotbah Pak. Enggak ada. Enggak ada, so. Kenapa saya bisa gereja yang sama mengundang saya berkali-kali? Kalau saudara mungkin dengar khotbah saya, ya biasa aja, ya memang begini. Tapi kenapa gereja yang sama berani mengeluarkan tiket sampai 4 juta, hotel yang mahal hanya untuk khotbah, padahal sudah tahu. Maaf nih, persembahannya itu enggak itu biaya transportasinya berkali-kali lipat dari persembahannya. Hotelnya, kalau saudara terbang ke Papua, itu high season, kalau mereka minta high season, itu 4 juta loh. 8 juta PP. Harga normal bisa 2 juta.
Saudara bisa bayangkan dia sediain hotel, dia sediain makan selama 8 hari. Itu biayanya luar biasa. Saya juga berpikir begini, kenapa bisa begitu? Saya hanya bilang begini, itu bukan saya loh, bukan saya. Saya mulai tahu begini, oh ternyata itu dimensinya Roh Kudus. Jadi gak ada yang perlu dibanggakan, gak ada perlu yang kita berkata, saya bukan pembicara begini. Tapi kenapa saya diundang berkali-kali? Ya kan? Saya mulai mengerti, iya ya, itu bukan dimensinya saya. Itu dimensinya Roh Kudus. Jadi waktu itu saya tahu begini, kenapa orang bisa berguling-guling, orang bisa rebah, orang bisa menari-nari. Saya juga bahkan bingung. Saya sementara khotbah, saya bilang khotbah saya kayaknya nggak ada yang menarik juga, biasa aja. Tapi kenapa orang bisa begitu sampai, saudara pernah lihat klipnya itu begitu ya? Wow, pemain musiknya itu, wah orang. Saya baru tahu pemain musik kalau dilawat oleh Roh Kudus itu. Nggak ada yang saudaraku tutup mata, nggak ada yang buka mata, semua itu main. Luar biasa. Saya baru tahu itu. Karena ada dimensi orang yang lapar dan haus akan Roh Kudus, maka dia akan melawat kita. Nah, cirinya apa sih? Saya bagi dengan cepat saja. Yang pertama, saudaraku, Matius 11 ayat 28 ini kan terkenal sekali tentang saudaraku memikul kuk. Ya kan? Pertama apa sih cirinya? Pribadi yang lapar adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati untuk selalu siap dibentuk oleh Tuhan. Makanya saudaraku saya mulai belajar, iya ya, siapapun waktu itu yang memimpin saya, siapapun yang waktu itu nyemprot saya, saudaraku mentor saya itu. Kalau ngomong, saudaraku bilang ini gak hamba Tuhan, bener so, gak hamba Tuhan. Kalau dia udah semprot saya, bukan hanya hujan lokal muncrat ke muka saya. Wajahnya merah dan ngomongnya kasar banget. Kamu mau dipakai gak tuh? Itu muka, kayak saya mau ditelan tuh. Itu benar-benar begitu loh. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, saudara akan kabur. Pendeta macam apa ini? Udah emang gitu loh pasti. Saya di mobilnya, kamu dengar ya? Di sementaranya tuh ngamuk-ngamuk begini. Kamu ambil Tuhan macam apa begini. Kamu begini. 1 jam tuh. Itu bukan hanya telinga saya merah. Kalau saudara nggak tahu, saudara akan kabur. Makanya kalau kita ngalami gesekan dalam pelayanan, kalau saudara nggak lapar, saudara akan tinggalin pelayanan. Kalau orang nggak lapar, saudara, saya mau jemaat biasa aja, malas gue. Pelayan begitu. Orang lapar beda Pak. Matius 11 berkata, pikul laku. Konteks Matius, saudara, itu kan bicara begini loh. Hati yang lapar akan membuat kita itu bergantung sama Tuhan, kan? Bukan sama manusia. Dan orang yang sombong merasa dirinya tidak memerlukan Tuhan kan. Nah apa hubungannya dengan Matius 11? Waktu saudaraku Injil Matius dalam pasal 11. Dia sedang menggambarkan yang seperti dikhotbahkan di Dulos Camp atau di EC. Itu ada sapi senior sama sapi junior. Sapi junior saudaraku merasa dia muda dan dia merasa bisa lebih kuat dari yang senior. Dia pengen berontak kan. Udah sakit lehernya. Kamu turut. Kamu benar-benar mau dipakai enggak? Kamu mau jadi seperti aku enggak? Lebih excellent. Kamu mau jadi dahsyat enggak? Udah ikut. Kalau enggak ikut sakit ditarik lehernya. Sama cook itu tuh. Ditarik. Jadi yang namanya sapi junior. Dia harus ngikut sama sapi senior. Karena dia lawan. Makin banyak di sini loh luka-luka di lehernya. Karena cook itu mengikat mereka. Jadi caranya begini. Udahlah ikuti belajar sama itu. Rasa laparmu bangkitkan. Dapatkan sesuatu dari sapi senior. Jadi sapi junior yang berkata, iya ya, cara terbaik adalah supaya bebanku enak dan ringan. Aku ikut sama dia. Aku mau siap dibentuk sama dia. Dari situ saya belajar, saudaraku. Iya ya, dipermalukan, dihina. Didisiplin gak khotbah. Didisiplin berapa lama gak pelayanan. Gak diundang, gak dipakai. Saya sampai menanti jadwal khotbah, Pak. Kapan jadwal saya diberi? Kamu jadi, saudara tahu, waktu masa disiplin saya megang-megang tasnya. Kapan saya khotbah? Kamu angkat tas. Naik level. Kamu megang multimedia ya? Belum ada pointer begitu kan? Kapan jadwal saya? Kamu icebreaker. Yes, begitu. Makanya kenapa saya bisa jadi terlatih icebreaker? Karena gak dikasih jadwal khotbah saya. Kamu mimpin icebreaker, sampai kapan? Sampai berhenti. Jadi hampir setiap kali saya icebreaker, padahal saya pemalu. Waduh kalau disuruh bikin wajah jelek begitu gak mungkin. Pokoknya lo tampilin yang jelek katanya. Orang Jakarta pemimpin kita kan panggil lo gue. Yo. Untuk orang Batak itu kata lo itu kan agak kasar. Dikituin. Gitu ya. Tapi udah ikut. Sampai pada waktu dibilang, aku lagi
kurang fit, gantiin saya khotbah. Saya langsung, yes! Oh kok jadi jatuh saya? Saking semangatnya. Lo bisa bayangkan waktu saudaraku, saya dibilang, saya sakit, lagi kurang fit, gantiin saya. Kesempatan so. Mohon maaf so. Saudara bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan bagaimana waktu kesempatan, yes saya ambil tuh. Proses. Berikutnya, gue pelayanannya, jadwalnya gak bisa keburu tuh. Saya harus dari Tangerang ke situ. Kamu bisa gantiin, wah saya ambil. Ya saya siap, saya siap. Jadi saudara tahu, selama saya diproses, terima kasih Pak. Saudara selama saya diproses, saya selalu khotbah itu mulai dari khotbah karena limpahan-limpahan. Karena sakit, karena pembicara macet di jalan, karena pembicara lagi gak keburu. Jadi telepon, ini tol macet, lo standby. Langsung so ya kan. Prosesnya. Saya percaya, makanya saya bilang pernah sama Pak Yawan, Pak dulu saya belajar khotbah gak langsung canggih seperti Bapak. Kalau saya lihat dengan, mantap loh ya kan. Baru dikasih jam terbang pelayanan khotbah, udah hebat loh. Saya ya ampun, diganti loh so. Luar biasa. Saudara lihat pribadi yang rendah hati ini. Saya percaya Cornelius kan ini perwira yang saudara tahu, perwira tinggi. Kalau kita di level kita itu adalah mungkin kolonel kah, bisa wakil apakah, level dia mayor, jenderal, boleh saudara. Karena dia perwira tinggi di pasukan Romawi. Tapi waktu dia berdoa, sampai-sampai berkata, aku ada seorang perwira yang benar-benar tulus dan takut akan Tuhan. Dia selalu berdoa sama Allah. Petrus, ini dikenalin begitu. Dan waktu dia berjumpa dengan Petrus, saudara tahu. Saudara pelajari di ayat 41. Tiba-tiba waktu Petrus khotbah, Roh Kudus langsung turun kan. Bam! Petrus kaget. Dia bilang begini, saya baru tahu kalau orang bahkan belum dibaptis saja, Roh Kudus turun. Jadi kenapa kita halangi mereka untuk dibaptis selam? Justru mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kaget Petrus. Biasanya harus dibaptis air dulu. Ketemu dengan Cornelius. Malah bukan orang Israel. Orang Roma, orang Italia pada waktu itu. Dia kaget. Ya ampun, ini orang. Belum dibaptis selam langsung penuh Roh Kudus. Kenapa? So? Karena dia rendah hati sekali. Dengan jabatannya. So, dia bisa punya ruang untuk meninggikan egonya. Petrus masuk. Enggak, dia yang cari. Dia yang suruh, dan dia mau disuruh apapun. Silakan. Saya percaya Cornelius adalah gambaran bahwa sekalipun latar belakang kita tidak mendukung kita untuk dipakai Tuhan. Cornelius sudah bilang bahwa Israel orang pilihan, tapi dari Roma ada orang yang belum dibaptis, langsung dibaptis oleh Roh Kudus. Maksudnya belum dibaptis selam, dibaptis oleh Roh Kudus. Gak ada ceritanya itu. Sejarah pertama kali orang penuh Roh Kudus belum dibaptis selam, Cornelius sama keluarganya. Kenapa dia? Kerendahan hatinya kan. Makanya saya tahu begini, sederhana. Prinsip yang pertama adalah, udahlah saudaraku, kita rendah hati. Saya perlu Roh Kudus hari ini. Amin. Tidak peduli siapa yang khotbah. Tidak peduli saudaraku kondisinya seperti apa. KKR-nya mau Yohanes Sunardi, mau Alex Abraham, atau siapapun. Ya kan? Atau Yawan Alex Tanu Saputra kan. Siapa yang tahu? Atau Benaya Sunardi kan yang diurapi kan. Karena saya lihat spanduknya mantap sekali kan. Saudara, luar biasa. Karena saya tahu begini, ketika kita rendah hati, Roh Kudus bisa pakai kita. Amin. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua apa? Pribadi yang lapar adalah pribadi yang suka meneliti dan menggali kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Saudara, waktu saya pelajari tentang sida-sida Ethiopia, maka kita akan tahu seperti apa. Jadi waktu itu saudaraku ada seorang menteri mendampingi saudaraku pemerintahnya. Di Yerusalem pada waktu ibadah, dia hanya mendampingi sida-sida ini. Karena dia bendahara berarti dia menteri keuangan. Kalau konteks kita. Jadi sementara dia nungguin nemani, dia punya presiden lah mungkin konteks kita. Atau perdana menteri lah ya. Dia nunggu, dia baca-baca Alkitab. Dia baca Yesaya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Itu saudara, kalau sudah pelajari di Kisah Rasul 8, tiba-tiba Roh Kudus bisikin Filipus. Pergi ke sana. Langsung disamperin sama Filipus. Bisa saya bantu apa yang kau sedang baca? Saya tidak tahu apa ini.
Tapi saya ingin tahu apa maksudnya. Saya sangat ingin begini. Wah, yang biar saya jelaskan. Begitu dijelasin, dikhotbah, diinjili, terima Yesus. Dia bilang begini, saya mau dibaptis. Lu bayangin lu. Baru sesi Yesus langsung bilang, aku mau dibaptis. Apakah saya bisa dibaptis sekarang? Tuh ya kan. Kalau jemaat sekarang, Pak ayo baptis. Janganlah, nanti tunggu mau menikah baru dibaptis. Ya kan. Oh di luar sana maksudnya. Ya kan. Kalau itu sida-sida ini, Menteri Keuangan ini bilang, enggak sekarang. Pas waktu mereka lihat ada air, sedikit air. Bolehkah saya dibaptis sekarang? Dia yang ngotot loh. Kalau kamu percaya silakan, kata Filipus. Begitu dia dibaptis. Tiba-tiba Roh Kudus bawa Filipus langsung hilang dalam sekejap. Dan saudara tahu dia bilang dia pulang meluap dengan sukacita. Saya percaya begini ketika kita selalu rindu meneliti firman. Maka saya tahu begini, kita sedang membuka diri kita untuk kita dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Saya bisa bayangkan kalau saudara tahu, karena saya rasa minder saya, membuat saya itu kan udah ditolak berulang kali ya ampun. Jadi bagian saya cuman baca aja, saya ikut seminar, saya ikut yang namanya saudaraku, pelatihan doa, diklat semua saya ikuti. Saya ingat saudaraku berkali-kali saya baca Kejadian sampai Wahyu, saya udah gak hitung berapa Alkitab yang rusak karena saya stabiloi semua, merah, hijau, kuning, saya stabilo, kenapa? Karena saya saudaraku sampai saya pikir supaya saya hafal ayatnya. Sampai-sampai teman saya dulu julukin saya konkordan berjalan. Jadi kalau dia nanya ayat, Rinul apa ayat ini? Hafal. Walaupun sekarang sudah gak sehafal dulu. Dulu titik komanya saya tahu. Kenapa? Alkitab Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Saya udah gak hitung berapa kali saya baca Kejadian sampai Wahyu. Walaupun gak pernah diundang khotbah. Tapi itu menolong saya, iya. Dari situ saya tahu, iya. Sida-sida Ethiopia. Saudaraku ini saya bicara Cornelius orang Roma. Sida-sida Ethiopia dari negara yang berbeda dari Israel. Artinya dari dua latar belakang negara yang bukan bangsa pilihan. Bisa dipakai dan dilawat oleh Tuhan. Apalagi kita adalah keturunan yang dicangkokkan kepada garis keturunan Israel. Saya percaya Tuhan bisa pakai kita. Ketika kita berkata, saya haus, saya ingin dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya ingin terbuka terhadap firman. Ya kan? Makanya saudara lihat, saya bukannya gak tertarik dengan orang-orang yang lulusan sekolah teologi. Saya berkali-kali ditawarin, ada yang sponsori saya. Kamu mau sekolah S2 gak? Saya mau sekolahkan. Saya khotbah di sebuah gereja di Bekasi. Dia bilang, Rey, saya mau sekolahkan kamu S2, mau gak kamu? Saya bilang, Pak, S1 saya aja gak kepake. Saya mau mempertanggungjawabkan S2 di hadapan Tuhan. Berat Pak, saya gak apa-apa, saya maksimalin S1 saya. Ditawarin Tapi saya bilang begini, yang penting kita respon. Karena saya punya teman-teman itu ngalah-ngalahin ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tahu ayat hanya untuk berdebat. Apa ini? Ini dulu kan. Ini orang jalan di atas air, orang Israel. Itu kan karena airnya cuma selutut. Makanya mereka bisa lewat ke jalan laut Teberau. Ya, orang bisa begitu loh. Teologi liberal itu begitu loh. Kamu udah sekolah Alkitab, terus kamu percaya? Enggak lah, itu paling itu hanya sebatas lutut aja itu air laut itu jadi jalan mereka. Nah, kan bisa loh lulusan sekolah teologi. Yang lebih celaka lagi itu teman satu kampus saya bilang begini, saya nggak percaya. Kenapa kita harus yang namanya melayani itu harus dipulihkan hati Bapa? Mana ada? Allah itu bukan Tritunggal. Bayangin loh, sekolah teologi nggak percaya Tritunggal. Waduh, saya bilang ya ampun. Bisa begitu kan. Makanya saya percaya begini. Yang penting poin yang kedua adalah kalau kita ingin dipenuhkan. Hari Raya Pentakosta bicara begini. Murid-murid terbuka hatinya. Kalau firman berkata dia akan mengurapi dan memenuhi kita. Bilang aja Tuhan aku percaya Engkau bisa mengurapi. Aku percaya Engkau bisa memenuhi saya. Sesederhana itu. Makanya kenapa Yesus bilang kamu harus belajar dari anak kecil. Sederhana. Mereka gak ada blocking di sini Pak. Anak kecil lo ngomong apa, ya kan gitu. Jadi ikut-ikut gaya mentor saya. Apa yang kita ngomongin, dia terima, dia telan mentah-mentah. Makanya saya mulai mengerti kenapa waktu saya pelayanan saudaraku di desa, itu dimensinya itu dahsyat banget. Gak perlu altar call orang bisa rebah loh. Saya khotbah di perkotaan, saya udah altar call begini-begini. Wah gak bisa loh. Kalau di desa, mari saudara, gubrak begitu loh. Di Papua saya bilang, ini gila loh. Orang itu bisa gak ada yang semua rebah. Saya juga bingung kan. Nah
Saya mulai ngerti, ternyata di mana bedanya. Bukan saya bilang saudaraku orang kota nggak ada juga, tapi begini loh. Apa yang mereka terima langsung ditelan mentah-mentah. Jadi begitu, yes, amin. Waktu di Kupang itu ada seorang anak muda langsung, yes. Nggak saya doakan, kubrak. Oh langsung begitu, saya mulai ngerti, oh iya. Kunci yang kedua adalah rasa lapar kita adalah firman begitu datang, tangkap aja. Ya kan, kecuali ada ayat-ayat yang udah terjemahan udah mulai sesat, nyeleneh. Saudara mungkin boleh langsung skip kan. Tapi ketika saudara, yes ini firman Tuhan, saya bisa tangkap. Begitu kita responnya begitu, seperti anak kecil itu. Saya percaya begini, kita akan mengalami yang namanya dimensi Roh Kudus. Amin. Jadi waktu siapapun, saudaraku saya bisa ingat, saudara buku catatan khotbah saya. Siapa yang saya khotbah, saya catat semua. Saya waktu sadar, waktu saya bongkar, saya punya kardus tempat buku-buku waktu saya belajar. Itu semua coretan, khotbah si Anu. Saya catat poinnya semua, tebal berapa buku. Jadi semua pengkhotbah yang saya dengar, saya catat titik komanya. Dari situ ngerti ya, mau dia anak muda, mau dia tua, mau dia pria, wanita, siapa, saya catat, saya mulai ngerti, iya ya. Cara respon kita itu ternyata mempengaruhi. Maka saya percaya kenapa sida-sida Ethiopia bisa dilawat, bisa dipenuhi, bisa dijamah oleh Tuhan. Dia rendah hati terbuka. Bolehkah saya langsung dibaptis hari ini? Kalau engkau percaya silakan. Ini ada air, baptis saya sekarang. Saudara lihat, tidak perlu ada dorongan. Dia langsung dari dirinya. Saya percaya ini firman, saya mau dibaptis. Dia dijamah. Saya percaya waktu berkata, saya percaya hari raya Pentakosta, bahwa Roh Kudus akan memenuhi saya. Saya mau dipenuhkan. Saya percaya begini, walaupun kita masih muda, walaupun kita sudah tua, Tuhan bisa memenuhkan kita. Amin, saudara. Walaupun saudara nggak perlu ditumpang tangan, seperti Brian Bailey, saudara, di tempat yang sepi. Malah ada yang ekstrim, saudara. Teman saya bilang, saya tahu di mana saya dibaptiskan, di toilet katanya. Ngapain kau di toilet? Ya jadi waktu saya udah berdoa hari 10 pencurahan, lewat 10 hari pencurahan, karena dia GPDI, Pantai Kosta. Kok nggak saya dipenuhkan? Terus dia waktu saudaraku maaf, saudara, tolong luruskan di hati masing-masing. Dia pergi ke toilet. Roh Kudus, penuh dia di dalam toilet. Gila lo beneran gak? Bercanda gak? Saya bilang begitu sama dia karena saya sama umur kan. Beneran gak? Iya. Jadi sementara saya frustasi, udah ditumpang tangan 10 hari, 10 malam. Gak penuh-penuh. Pas dia di toilet. Roh Kudus, kok aku gak dipenuhkan? Penuhkan saya. Langsung penuh loh. Gila loh, ceritanya bener gak? Beneran katanya. Saudara bisa lucu ketawa seperti kita, apakah Roh Kudus dilecehkan waktu dia saudaraku merasa jijik waktu dia di toilet? Ternyata enggak kan. Iya, saya mulai ngerti iya ya. Masa sih sama seperti bapak kita kan, anaknya di toilet, "Pak, ada kecoa." Papanya merasa jijik enggak sama kotoran anaknya? Enggak kan? Langsung dobrak, enggak perlu pintunya, dikunci dari dalam. Kenapa? Karena dia sayang sama anaknya. Dia enggak merasa jijik waktu dia di toilet. Saya percaya Roh Kudus juga begitu. Tapi jangan saudara tiru rumusnya, langsung saudara hari ini pulang ke rumah cari toilet. Bukan begitu maksudnya. Tapi rasa laparnya tuh. Ya kan? Saya langsung lihat di atas kepala Pak Yawan. Oh saya mau pergi ke toilet. Enggak bercanda Pak, bercanda. Yang terakhir yang terakhir. Pribadi yang lapar adalah pribadi yang memprioritas Tuhan lebih dari apapun yang harus didahulukan. Makanya saudara kalau lihat, sebenarnya Tuhan tidak mendiskreditkan Maria dan Marta. Saudara, ada orang khotbahnya itu, makanya jangan seperti Marta. Nah salah kita salah kaprah. Yang dikhotbahin Yesus, Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dalam berbagai hal. Kamu tidak ini. Jadi ayat ini dipakai bahwa Yesus mendiskreditkan Marta. Bukan. Pelayanan Marta dan Maria itu harus berjalan bersama-sama. Apakah Yesus tidak butuh makan? Oh dia butuh makan. Makanya Alkitab berkata begini, karena ada Maria dan Marta, setiap kali dia pelayanan dia selalu tinggal, selalu yang namanya nginap di Betania. Karena siapa? Karena kalau saudara pelajari Alkitab, karena ada Maria dan Marta yang dikasihi. Sama-sama levelnya dikasihi. Jadi kata ini bukan bicara Marta tidak penting, bukan itu. Yang ditekankan Yesus adalah prioritasnya. Bahwa dia bilang Maria itu waktu Yesus datang lagi khotbah, dia harus dengarin nih Yesus. Apakah Marta nggak penting? Penting.
Cuman pada waktu itu Maria berkata begini, aku mau dengar khotbah Yesus nih. Guru, ajarin saya, mentor saya. Didengerin. Masalahnya Marta bilang begini, tolong tegur nih Maria. Dia duduk-duduk, aku udah capek-capek Tuhan. Jadi maksudnya Marta itu adalah, tolong bantu saya dong. Gitu kan? Bukan didiskreditkan, Marta gak penting. Kalau Marta gak penting, kita gak akan makan babi kecap hari ini. Haleluya. Saya langsung merasa bahwa harus makan banyak hari ini. Saudara lihat, masalahnya di mana? Maria memprioritaskan dengar Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Jadi kita harus mendahului Tuhan. Mendahului prioritas, saudara. Mendahului prioritas apa? Kalau sudah pikir ini harus dengar firman, saya harus dengar firman. Ya kan? Oke, lihat saudaraku. Ayat Hosea 6 ayat 3. Saya undang pemain musik ya. Bersama-sama kita baca, saudaraku, 1, 2, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti apa? Muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi intensitas rasa lapar itu ditekankan gini. Marilah kita mengenal. Tapi bukan hanya cukup mengenal. Sungguh-sungguh. Saudara tahu, udah sungguh-sungguh dia tambahkan kata di depannya. Berusaha, berarti ada energi. Ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga. Berusaha dong dikit gitu loh. Kata berusaha ini, ada harusnya harga yang dibayar. Marilah kita berusaha. Harusnya saya harus ketemu klien, saudara mungkin berkata, saya harus berusaha. Ada yang saya korbankan. Harusnya saya hari ini buka toko saya. Tapi saya berusaha. Sungguh-sungguh. Maka ia pasti, sama-sama katakan pasti. Ia muncul kepada kita seperti fajar. Saudara artinya begini, sepasti fajar yang muncul tiap pagi. Saudara gak perlu bergumul, besok pagi pasti muncul fajar. Saudara gak perlu doa puasa supaya muncul fajar. Dia pasti muncul, karena fajar selalu pasti datang. Tidak pernah terlambat, jam 5 pagi atau di beberapa tempat ada yang jam 6. Tergantung wilayah Indonesia mana yang pertama kali muncul fajar. Di Papua 2 jam lebih awal muncul. Dia bilang sepasti fajar aku akan muncul. Berarti Yesus memberi garansi. Aku pasti. Sama-sama katakan ia pasti. Ia pasti muncul. Ia pasti melawat kita. Ia pasti memenuhi kita. Masalahnya begini. Kamu mau berusaha enggak kata Tuhan. Engkau mau berusaha atau tidak? Kalau engkau berusaha. Waktu saudara nyanyi, nyanyilah. Waktu saudara menyembah, menyembahlah. Itu berusaha. Waktu saudara dengar firman, berfirmanlah. Waktu saudara ibadah, ibadahlah. Waktu saudara doa puasa lah misalkan. Waktu saudara komsel lah. Ada usaha. Saya tahu semua kita punya kesibukan. Saya tahu saudara punya prioritas-prioritas yang lain. Saudara mungkin saudaraku rencana-rencana, agenda-agenda yang lain. Tapi saudara kata, saya mau berusaha. Sekalipun saya hari ini harus mengorbankan banyak hal. Tapi saya berusaha. Maka ia akan memenuhkan kita, mengairi kita. Amin. Ayat yang terakhir saudara. Bolehkah kita baca ayat ini saudaraku? Sama-sama sambil bangkit berdiri kita mau deklarasi saudara. Kita deklarasi ayat ini. 1, 2, ya. Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini berkata begini. Kita punya skill. Kita punya pengalaman. Kita punya yang namanya talenta. Kita punya yang namanya saudaraku kepintaran. Kita punya yang namanya jabatan. Tapi Tuhan bilang begini, bukan karena itu. Ada banyak orang pintar, ada punya jabatan, ada punya banyak talenta. Tapi kalau gak ada roh Tuhan, maka semuanya akan bisa menjadi tidak maksimal dan tidak berdaya guna. Mari kita mau angkat lagu, sebuah lagu lama saudara. Sama seperti tadi kalimat itu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas tanah yang haus. Aku akan mencurahkan rohku ke atas tanah yang kering, tandus. Kapan saudara akan dipenuhkan? Kapan Roh Kudus akan memakai kita? Kapan saudara kita akan merayakan Pantekosta dengan benar? Sederhana sebenarnya. Seperti tanah yang haus. Seperti tanah yang kering. Tuhan bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Dan bukan hanya kita yang dicurahkan. Anak cucumu akan diberkati kata firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan hatiku haus. Hatiku seperti tanah yang kering merindukan air. Curahkan rohmu atas kami. Mari kita buka hati kita Bapak Ibu.
bersama-sama katakan curahkan Tuhan, curahkan Tuhanku. Kami haus Tuhan, kami lapar, kami menginginkan Engkau Tuhan. Basahilah sekarang tangan gersang lamaku nanti, lamaku nanti, hingga kini berikan kini, lalu ku bersujud mari dengan hati yang haus katakan curahkan Tuhan, curahkan Tuhanku. Basahilah kami Tuhan, basahilah sekarang. Ini hati kami seperti tanah yang kering. Lamaku lalu ku bersujud. Mari lebih sungguh, seberapa kita menginginkan Dia, katakan, oh curahkan Tuhan, curahkan Tuhanku, Shekeramaku Rama. Oh God, basahi kami Tuhan, basahilah sekarang tangan gersang. Lamaku nanti, berikan kami Tuhan, lalu ku mari rasa lapar kita, rasa haus, dengan sungguh katakan sekali lagi, curahkanlah Tuhan, curahkan basahilah sekarang tangan gersang. beberapa saat ini katakan lalu ku bersujud, lalu ku bersujud menyembahmu. Mari sembah Dia saudara, haleluya. Mari dengan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang menginginkan Tuhan. Kami menginginkan Engkau Tuhan, kami lapar akan Engkau. Shikadalamanalamu. Mari semua angkat suara katakan, kami menginginkan Engkau Tuhan. Buramanaramu naramanaramasih.
Izinkan Roh Kudus memperbarui kita hari ini. Oh God, sembuhkan, anukan Tuhan. Rawat kami hari ini. Hiburkan, rawat kami dengan kasih. Dia hadir hari ini, menguatkan kita. Dia pribadi yang menguatkan kita. Bolehkah kita angkat tangan kita, katakan, Allah Roh Kudus. Mari semua kita arahkan hati. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadirat Allah Roh sebelum kita berdoa katakan Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh God, sekali lagi lebih meriah bagi Allah kita. Oh yes, yes. Oh God, oh God, oh God, oh yes God, terima kasih. Oh yes God, yes God. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus bahwa hari ini ketika kami meresponi Engkau, menghargai Engkau di tempat ini, maka kami tahu tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tidak dijamah.
Setiap kami dijamah pribadi lepas pribadi. Setiap kami dikuatkan lepas pribadi. Setiap kami disentuh oleh Roh Allah. Sehingga kami akan jauh lebih kuat dari hari-hari yang lalu. Sehingga kami jauh lebih semangat di dalam Engkau. Sehingga kami jauh lebih lagi mengalami kemuliaan dan kasih karunia yang daripada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan, karena Engkaulah sumber penghiburan kami, karena Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih buat pribadimu yang ada dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami tidak pernah sama lagi. Kami akan berjalan dimensi yang berbeda karena Roh Allah yang memimpin kami. Sehingga apa yang kami kerjakan akan diberkati. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan akan berkati. Tuhan akan mampukan. Tuhan akan rintis jalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Setiap kita yang mengasihi pribadi Roh Kudus bersama-sama kita katakan, bolehkah kita tepuk tangan bagi dia? Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Video tadi terkait dengan retreat youth dan rising teen Bapak Ibu. Tanggal 4-5 Juli 2015 ya. Masih 1 bulan lebih sedikit ya. Khusus untuk Bapak Ibu, saya lihat banyak anak-anak remaja dan pemuda di tempat ini. Ini khusus untuk kalian ya. Khusus untuk kalian. Jadi bukan untuk orang dewasa, tapi khusus Tuhan mau bicara khusus untuk kalian ya. Jadi anak remaja, anak pemuda, God will speak to you personally in this retreat. Ya, jadi kalian datanglah dalam retreat ini, daftarkan diri kalian hari ini, harganya 150.000. Setelah sudah makan dan menginap, jadi kalau ada yang tidak mampu ngomong ke kakaknya, ke kami ada Brother Ricky di sana, Brother Ricky, ada teman-teman bisa lambaikan tangan teman-teman koordinator youth dan rising teen, boleh angkat tangan. Ada si Pauline dan Wesley, ada Wesley di sini. Jadi teman-teman, adik-adik, pemuda datanglah sama kakak-kakak ini, daftarkan diri Anda 150.000 karena Tuhan mau bicara, Tuhan mau pakai kalian. Kalian adalah tiang-tiang gereja, pengganti kami di masa depan. Tuhan mau pakai kalian lebih besar lagi. Ya, saya mau dengar anak-anak muda di tempat ini. Halo, boleh shout 1, 2, 3. Yeay, haleluya. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Imut banget. Iya, Bang, itu boleh pinjam nanti ya, Selasa sehat Bang. Ya, itu bukan jerawat ya tadi Bapak Ibu ya, tapi itu mic ya. Jadi thank you Bang Renal, luar biasa buat firmannya hari ini, sangat-sangat welcome